Kecerdasan orang tua ini belum tentu sama ya dengan anaknya, karena kecerdasan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik saja. Jadi ada faktor stimulasi, juga faktor lingkungan yang ikut menentukan kecerdasan si kecil. Salah satu faktor lingkungan adalah kecukupan nutrisi yang bunda atau orang tua berikan kepada si kecil. Bahkan asupan nutrisi yang baik ini sangat berpengaruh besar terhadap kecerdasan si kecil ya bun, karena nutrisi atau zat gizi ini yang merupakan bahan utama pembentukan dan juga perbaikan sel-sel otak anak, terutama di saat ia masih tahap tumbuh kembang emas. Ada beberapa nutrisi yang sangat penting untuk kecerdasan si kecil, tapi tidak terdapat di semua makanan, jadi hanya di makanan-makanan tertentu saja. Karena itu penting bagi orang tua untuk mengetahui zat gizi apa saja sih yang baik untuk perkembangan otak si kecil dan sumbernya ada di makanan apa. Nutrisi yang pertama adalah asam folat. Nah, mungkin bunda sudah tidak asing lagi dengan asam folat ini, karena memang kebutuhan asam folat harus terpenuhi bahkan ketika janin di dalam kandungan. Nah, asam folat ini merupakan bahan utama pembentukan sumsum tulang belakang dan juga otak janin. Kekurangan asam folat ini sangat berbahaya ya bun, karena bisa menyebabkan cacat tabung syaraf dan juga meningkatkan resiko gangguan perkembangan syaraf dan juga otak pada bayi. Untuk memenuhi kebutuhan asam folat, bunda bisa dapatkan dari makanan-makanan ini ya. Contohnya adalah telur, kemudian sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, kemudian dari buah-buahan seperti pisang, tomat, jeruk, dan juga jenis kacang-kacangan, serta susu. Yang kedua adalah zat besi. Jika bunda menginginkan si kecil tumbuh cerdas, jangan abaikan kebutuhan atau asupan zat besinya ya bun, karena kekurangan zat besi ternyata bisa mengganggu sistem saraf atau kerja otak. Agar otak anak encer atau cerdas ini kan memerlukan oksigen yang tinggi ya bun, dan yang berperan mengangkut atau menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otak adalah sel darah merah. Peran zat besi sendiri adalah untuk pembentukan sel darah merah, yaitu hemoglobin yang mengangkut oksigen tadi. Dengan kata lain, jika asupan zat besi ini kurang, maka pembentukan sel darah merah dan fungsi oksigen akan terganggu. Hal ini yang menyebabkan anak menjadi sulit sekali konsentrasi dan sulit fokus dalam belajar. Jadi pastikan ya bun, si kecil terpenuhi kebutuhan zat besinya. Nah, sumber zat besi bunda bisa dapatkan dari daging, kemudian ayam, telur, ikan, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan juga kacang-kacangan. Nutrisi yang ketiga adalah omega 3 dan omega 6. Omega 3 dan omega 6 ini sama-sama berfungsi untuk membangun sel saraf dan sel otak anak. Omega 3 ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh ya bun, jadi harus didapatkan dari makanan. Nah, salah satu sumber omega 3 yang paling tinggi ada di minyak ikan. Nah, tentunya bunda pernah mendengarnya ya, dan sudah banyak diteliti bahwa minyak ikan ini bisa meningkatkan konsentrasi, fokus belajar, dan ketajaman berpikir si kecil. Untuk sumber omega 3 lainnya, bunda bisa dapatkan dari ikan laut yang mengandung lemak tinggi. Contohnya ikan salmon, ikan tuna, makarel, herring, dan juga ikan sarden. Nah, sedangkan omega 6 bunda bisa dapatkan dari kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mete, kedelai, dan juga minyak kenari. Nutrisi yang keempat adalah kolin. Nah, kolin ini bagus sekali untuk pembentukan sel otak dan juga perkembangannya ya bun, karena fungsi dari kolin ini adalah untuk membantu meningkatkan daya ingat ataupun penyimpanan memori. Kekurangan kolin ini bisa menyebabkan daya ingat anak lemah dan juga mengalami gangguan berpikir. Nah, kolin ini bagus sekali dikonsumsi bahkan sejak janin dalam kandungan. Tapi ketika janin dalam kandungan, tentunya kolin akan didapatkan dari makanan yang bunda konsumsi. Ketika sudah lahir, asupan kolin tentunya harus didapatkan dari makanan atau nutrisi yang bunda berikan. Nah, ada beberapa jenis sumber kolin yang bisa bunda berikan kepada si kecil. Contohnya adalah susu, produk olahan susu juga termasuk sumber kolin. Dan daging sapi, dada ayam, kemudian telur, kacang kedelai, kacang hijau, dan lain-lain.
Yang kelima adalah antioksidan. Nah, antioksidan ini bagus sekali untuk perkembangan otak si kecil karena bisa membantu menetralkan molekul yang tidak stabil akibat radikal bebas. Antioksidan ini ternyata bisa mengurangi dampak negatif yang terjadi di otak. Contohnya penurunan daya ingat. Nah, untuk sumber antioksidan ini banyak sekali terdapat di buah-buahan ya bun. Nah, buah yang banyak antioksidannya contohnya adalah buah stroberi, blueberry, anggur. Nah, semua buah-buahan ini sebenarnya banyak antioksidannya ya bun. Tapi selain buah-buahan, bunda bisa dapatkan antioksidan dari coklat, kemudian sayuran seperti wortel atau bayam. Selain itu bisa juga dari kacang-kacangan. Nah, untuk jenis-jenis makanan ini tentunya bunda bisa berikan sebagai cemilan atau selingan pada siang atau sore hari. Nutrisi yang keenam adalah protein. Nah, protein ini fungsinya adalah untuk pembentukan sel-sel baru di dalam tubuh, termasuk di otak ya bun, supaya otak terus bertumbuh dan juga berkembang. Kekurangan protein ini bisa menyebabkan pembentukan sel-sel otak si kecil terganggu atau tidak optimal ya bun. Jadi pastikan si kecil terpenuhi kebutuhan proteinnya, terutama di masa pertumbuhan. Ya, sumber protein bisa bunda dapatkan dari berbagai jenis makanan. Contohnya daging sapi, daging ayam, ikan, telur, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Selain 6 nutrisi tadi, jangan lupa juga untuk bunda cukupkan kebutuhan cairan si kecil, karena kesehatan otak dipengaruhi oleh asupan cairan juga. Jadi jangan sampai si kecil dehidrasi ya bun, karena dehidrasi bisa menyebabkan kemampuan berpikir si kecil menurun atau daya ingatnya menurun. Ya, jadi pastikan asupan cairan si kecil terpenuhi. Nah, untuk asupan cairan bisa didapatkan dari ASI, susu, air putih, sayuran, ataupun buah-buahan. Nah, itu tadi 6 jenis nutrisi yang bagus sekali untuk mendukung kecerdasan si kecil. Semoga si kecil tambah hari tambah cerdas dan membanggakan ya bun. Dan semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe.